Jika seorang Minangkabau ditanya apa sukunya, ada kemungkinan mereka menjawabnya suku Awak Jambak, suku Ambo Pisang, ataupun suku Ambo Dalimo. Ya, terdapat beberapa suku atau kelompok kekerabatan genealogis orang Minangkabau yang namanya diambilkan dari nama buah-buahan. Nah, pernahkah terbayang oleh Sana kalau yang ditanya itu akan menjawab suku Awak Durian? Jangankan orang etnis lain, orang Minangkabau sendiri tidak yakin kalau durian itu adalah nama suku, sebagaimana halnya suku Jambak, suku Pisang, dan suku Dalimo. Faktanya, suku Durian merupakan salah satu suku yang dimiliki oleh orang Minangkabau. Hanya saja, penyebaran suku Durian ini terbatas nagarinya, sehingga tidak banyak orang mengenal durian sebagai sebuah suku. Suku Durian ini merupakan suku khasnya orang Alam Surambi Sungai Pagu, sebuah kerajaan asal Pagaruyung yang berpusat di Nagari Pasiatalang. Nah, sekarang kita hendak mengulas Nagari Pasiatalang. Pertama, kita bahas dulu Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu. Kerajaan ini berada di bagian selatan wilayah Alam Minangkabau yang sekarang masuk dalam administrasi pemerintahan pada sebagian Kabupaten Solok Selatan, sebagian Kabupaten Pasisir Selatan, dan sebagian kecil Kabupaten Solok. Wilayah Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu meliputi kawasan dataran tinggi di Kabupaten Solok Selatan dan kawasan dataran rendah di Kabupaten Pesisir Selatan. Wilayah Alam Surambi Sungai Pagu di pesisir ini dikenal dengan sebutan Pasisia Banda Sapuluh. Sebutan Banda Sapuluh karena terdapat 10 buah pelabuhan penting yang menjadi kota bandar perdagangan di pantai barat Sumatera dalam wilayah Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu. Pusat Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu ini berada di Nagari Pasiatalang. Selanjutnya kita ulas di manakah Nagari Pasiatalang itu. Nagari Pasiatalang yang dikenali saat ini adalah sebuah nagari di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Namun, wilayah Nagari Pasiatalang lebih luas dari yang dikenali banyak orang saat ini, yang mana wilayahnya berada di sebagian Kecamatan Sungai Pagu dan seluruh wilayah Kecamatan Koto Parik Gadang di Ateh. Nagari Pasiatalang memanjang mengikuti lembah pegunungan Bukit Barisan sampai hampir 30 km, hingga sampai batas dengan Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok. Saat ini, wilayah Nagari Pasiatalang terbagi atas 15 nagari pemerintahan yang tersebar di dalam 2 wilayah kecamatan. 7 nagari berada di Kecamatan Sungai Pagu dan 8 nagari di Kecamatan Koto Parik Gadang di Ateh. Nagari Pasiatalang memiliki 4 buah suku besar yang juga disebut Bano Kaampe suku, yang terdiri dari suku Malayu Ampe Inyek, suku Kampai Nan 20 Hampe, suku Panai Tigo Ibu, dan suku Tigo Lareh Nan Baka Panjangan. Walaupun secara adat keempat suku tersebut memiliki nomenklatur yang panjang, namun kesehariannya keempat suku tersebut cukup disebut dengan suku Malayu, suku Tigo Lareh, suku Panai, dan suku Kampai saja. Masing-masing suku tersebut dipimpin oleh seorang rajo. Jika Sanak mendengar terdapat rajo nan barampe di Alam Surambi Sungai Pagu, maka keempat rajo itulah yang menjadi pucuk pimpinan dari suku besar yang ada di Nagari Pasiatalang. Keempat rajo yang menjadi pucuk pimpinan suku di Nagari Pasiatalang sekaligus menjadi rajo nan barampe di Alam Surambi Sungai Pagu adalah sebagai berikut. Pertama, dari suku Malayu Ampe Inya. Rajo dari suku Malayu ini bergelar daulat yang dipertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo di Sambah.
Rajo dari suku Malayu ini berfungsi sebagai rajo alam dengan kebesarannya payuang sakaki tombak sabatang, payuang-payuang panji alam Surambi Sungai Pagu. Kedua dari suku Kampai nan 20 Hampe. Rajo dari suku Kampai ini bergelar Tuanku Rajo Bagindo dengan fungsinya sebagai rajo adat. Kebesaran rajo adat adalah kain langko puriang mamagang kitab Tambo Alam, mamagang adat Jolimbago. Ketiga, rajo dari suku Panai yang berfungsi sebagai rajo ibadat. Gelar Rajo Panai adalah Tuanku Rajo Batuah dengan kebesaran Tabuang Bapalui nan mamagang Cupak Usali, yaitu syarak kitabullah. Keempat, dari suku Tigolare dengan rajo yang bergelar Tuanku Rajo Malengga. Rajo dari suku Tigolare ini berfungsi sebagai rajo panglimo yang memegang pengeluaran hak daciang, ubur-ubur gantuang kamudi, dan kebesarannya adalah kain rambak rambu kunyang dan mempunyai karih si anggang garyang. Selanjutnya, kita bahas pembagian keempat suku besar yang ada di Nagari Pasya-Talang. Masing-masing suku besar tersebut memiliki suku pecahan. Apakah suku-suku pecahan dari keempat suku utama tersebut? Kita mulai dari suku Malayu Ampe Nyinya. Suku ini terbagi ke dalam 4 pecahan suku, yaitu suku Malayu Ampe Parui dengan 4 penghulu pucua, suku Koto Kacia Ampe Parui dengan 4 penghulu pucua, suku Bariang Ampe Parui dengan 4 penghulu pucua, dan suku Durian Limoruang dengan 5 penghulu pucua. Walaupun mempunyai nama yang komplit, namun suku-suku dalam kelompok Malayu Ampe Inya ini dalam kesehariannya hanya disebut suku Malayu, suku Koto Kacia, suku Bariang, dan suku Durian saja. Ketika dijumlahkan, dalam suku Malayu Ampe Inya ini terdapat 17 penghulu pucua. Suku Kampai nan 20 Hampe juga terbagi ke dalam 4 suku, yaitu suku Kampai Sawah Laweh nan Batu Juah dengan 7 penghulu pucua, suku Kampai Ayange nan Balimo dengan 5 penghulu pucua, suku Kampai Tangah Niur Gadiang nan Balapan dengan 8 penghulu pucua, dan suku Kampai Bendang nan Barampe dengan 4 penghulu pucua. Sesuai dengan bilangan yang mengikuti nama sukunya, di dalam suku Kampai nan 20 Hampe ini terdapat 24 penghulu pucua. Suku Panai Tigo Ibu dibagi ke dalam 3 suku, yaitu suku Panai Tanjung dengan 1 penghulu pucua, suku Panai Tangah dengan 1 penghulu pucua, dan suku Panai Lundang dengan 1 penghulu pucua. Sesuai dengan namanya, Panai Tigo Ibu di dalam suku ini hanya terdapat 3 penghulu pucua. Terakhir adalah suku Tigolareh nan Bakapanjangan. Pada awalnya, suku ini hanya terbagi ke dalam 3 suku, yaitu suku Caniago nan Baranam dengan 6 penghulu pucua, suku Jambak atau Kutian nan Balimo dengan 5 penghulu pucua, dan suku Sikumbang Ampe Ibu dengan 4 penghulu pucua. Dan dalam suku besar Tigolareh nan Bakapanjangan ini terdapat 15 penghulu pucua. Penghulu pucua pada Bano Kaampe suku tersebut ketika dijumlahkan akan terkumpul sebanyak 59 orang penghulu pucua di Nagari Pasya-Talang. Penghulu pucua di Nagari Pasya-Talang ini juga dikenali dengan sebutan Urek Jobatang. Sebagian Urek Jobatang atau penghulu pucua ini memiliki anak parui atau penghulu-penghulu pula di bawahnya. Keunikan lainnya di Nagari Pasya-Talang adalah terdapat beberapa orang yang menyandang gelar datuk yang sama dan dari suku yang sama pula, yang artinya penghulu tersebut memiliki jurai. Jumlah 59 penghulu pucua ini melambangkan jumlah nenek moyang orang alam Surambi Sungai Pagu yang turun dari Pagaruyung. Pada awalnya terdapat 60 orang dalam rombongan tersebut. Namun, 1 orang meninggal dalam perjalanan di Bukit Sipadeh hingga di Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok saat ini.
Sisa yang 59 inilah yang kemudian menjadi nenek moyang orang alam Surambi Sungai Pagu yang kemudian populer disebut dengan istilah Nyinya nan kurang aso 60. Pada perkembangan selanjutnya, terdapat dua suku baru yang datang ke Nagari Pasiatalang yang dimasukkan ke dalam suku besar Tigolareh dan Bakapanjangan. Suku tersebut adalah suku Baleman Siang Ampek Pia dan suku Koto Tigo Ibu. Sehingga dalam suku Tigolareh dan Bakapanjangan akhirnya terdapat 5 pecahan suku. Jadi sana di Nagari Pasiatalang, suku Koto Kaciak dan suku Koto itu merupakan dua suku yang berbeda. Suku Koto Kaciak masuk dalam rumpun suku Malayu Ampek Inyek, sedangkan suku Koto masuk dalam kelompok suku Tigolareh dan Bakapanjangan. Terdapat suku yang khas yang hanya didapati sebaratnya di Nagari Pasiatalang dan sekitarnya, seperti suku Durian dan suku Bariang yang tidak tersebar ke kawasan adat lain di luar Kabupaten Solok Selatan. Walaupun penduduk Pasisia Banda Sapuluh turun dari alam Surambi Sungai Pagu, namun tidak ada suku Durian dan suku Bariang di sana. Hanya dikenal sebagai suku Melayu Durian dan suku Melayu Bariang. Setelah mengurai suku di Nagari Pasiatalang yang cukup rumit, sekarang kita bahas tempat menarik di Nagari Pasiatalang yang dapat sanak sambangi ketika berkunjung ke Nagari Pasiatalang. Tempat pertama yang wajib sanak kunjungi adalah Masjid Kurang Aso 60. Masjid Kurang Aso 60 dinamakan demikian karena tiang masjid ini berjumlah sebanyak 59 tiang, atau dalam bahasa lokal Kurang Aso 60. 59 tiang tersebut melambangkan jumlah nenek moyang penduduk alam Surambi Sungai Pagu yang berjumlah 59, sekaligus jumlah penghulu pucuak di Nagari Pasir Talang. Masjid Kurang Aso 60 ini berlokasi di Jorong Pasir Talang yang diyakini sebagai masjid tertua di Kabupaten Solok Selatan. Masjid ini dibangun oleh Syekh Maulana Sofi, penyiar Islam di alam Surambi Sungai Pagu. Seperti halnya Masjid Tuo di Minangkabau, Masjid Kurang Aso 60 memiliki tiang besar di bagian tengah yang disebut tiang macu. Ada kepercayaan barang siapa yang dapat memeluk tiang dengan mempertemukan kedua ujung tangannya, diyakini keyakinannya dapat terkabul. Bangunan Masjid Kurang Aso 60 ini memiliki atap sebanyak 4 tingkat yang melambangkan 4 suku besar di Nagari Pasiatalang dan juga Rajo nan Barampek di alam Surambi Sungai Pagu. Masjid Kurang Aso 60 ini berada di pusat Nagari Pasir Talang. Jadi, ketika mengunjungi masjid tua ini, sanak juga dapat menyusuri perkampungan di Nagari Pasir Talang. Sebagai pusat nagari, kawasan ini juga memiliki banyak rumah gadang yang merupakan pusako suku-suku yang ada di Nagari Pasir Talang. Hanya saja, kawasan rumah gadang di Nagari Pasir Talang ini tidak begitu dikenal sebagaimana halnya kawasan 1000 rumah gadang di Nagari Koto Baru, tetangga dari Nagari Pasir Talang di sisi selatan. Sanak juga dapat mengunjungi rumah gadang yang menjadi Istana Rajo nan Barampek di alam Surambi Sungai Pagu. Istana Rajo Alam dari suku Malayu dan Istana Rajo Ibadat dari suku Panai berada di kawasan pusat Nagari Pasiatalang. Untuk Istana Tuanku Rajo Malenggang, posisinya berada di Nagari Sako Pasiatalang yang menjadi pintu gerbang bagi penduduk alam Surambi Sungai Pagu untuk menuju Pasisia Banda Sapuluh, rantaunya alam Surambi Sungai Pagu yang berada di balik pegunungan Bukit Barisan. Untuk Istana Rajo Adat dari suku Kampai, sanak dapat mengunjunginya di Nagari Balun yang berada cukup jauh dari pusat Nagari Pasiatalang. Karena berlokasi di Balun, Istana Rajo Adat ini juga disebut Istana Rajo Balun. Posisi Balun ini merupakan pintu gerbang untuk menuju Pagaruyung yang menjadi kampung asal masyarakat alam Surambi Sungai Pagu. Tak jauh dari Istana Rajo, terdapat Bendungan Balun, irigasi yang dibangun untuk mengaliri area pesawahan di Lembah Muara Labu. Tempat ini menjadi tempat yang bagus untuk memandang Lembah Muara Labu ke arah selatan. Kalau cuaca cerah,
Sana dapat melihat keanggunan Gunung Kerinci yang menjadi pengawal abadi alam Surambi Sungai Pagung. Demikian Sana ulasan Nagari Pasir-Talang yang menjadi pusat dari Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagung, tempat di mana Sana akan menemukan suku Durian sebagai salah satu kelompok kekerabatan genealogis masyarakat Minangkabau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terbaru dari Nagaripedia. Kenali nagarimu, cintai Indonesia.